Lidah bukanlah akar dari masalah itu sendiri. Masalah yang terjadi mirip dengan sebuah pistol, di mana lidahlah yang menjadi pelatuknya. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Kali ini kita sampai kepada pembelajaran Kitab Yakobus pasal yang ketiga dan yang keempat. Dan tema kita kali ini adalah detail kecil yang menimbulkan masalah besar. Pak Yohanes akan menghadirkan untuk kita sekalian sebuah topik yang sangat relevan untuk kita semua, gosip dan kejahatan. Mari kita melihat bersama apa yang kita perlu pelajari mengenai topik ini. Bagaimana yang kita ketahui bersama di sekolah, kita mendapatkan PR, dan kemudian menghadapi ujian. Nah, dalam hidup, pertama-tama kita menghadapi ujian. Kemudian kita akan mendapatkan PR. Baiklah, jadi kelas kita akan kembali mulai. Jadi, mari kita perhatikan bersama untuk kita bisa belajar dalam bagian ini. Saudara, kita telah memperhatikan surat Yakobus merupakan sebuah surat yang sangat praktis. Yakobus terdiri dari 108 ayat, 54 perintah yang langsung. Surat ini tidak memiliki banyak konten teologis, namun surat ini memberikan sebuah nasihat yang bersifat praktis. Kita telah melihat bahwa masalah yang terjadi dalam jemaat ini yang hanya terdiri dari orang Yahudi, banyak berkaitan dengan pencobaan dan perlunya mengaplikasikan firman Tuhan, menolak diskriminasi dan perbedaan antara iman yang otentik yang dinyatakan melalui perbuatan, serta iman yang mati. Nah, sekarang pada pasal yang ketiga, kita akan mulai melihat bagian-bagian yang ingin disampaikan kepada kita. Kita mulai ayat yang pertama dengan memberikan nasihat supaya kita diingatkan, jangan suka menjadi guru. Wah, ada orang-orang tertentu yang ingin menjadi pengajar atau guru, namun sebelum menjadi pengajar, penting sekali bagi kita memperhatikan sikap kita dan mulut kita. Sangat mungkin bahwa kumpulan orang percaya ini memiliki banyak masalah dengan fitnah, dengan gosip, atau sebagaimana yang kita umumnya sampaikan melalui omongan ringan, ngobrol-ngobrol begitu ya, tapi banyak ada hal-hal yang tidak benar. Mulai dari ayat 3, dituliskan di sini, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Nah, saudara, ini sangat menarik ya. Bagian ini berbicara mengenai betapa mudahnya manusia dikuasai oleh banyak hal yang ada di sekitar kita. Dan ketika hal-hal ini menjadi realita yang jelas, kita juga bisa melihat kontradiksi yang luar biasa dalam organ kecil yang ada di mulut kita yang sangat sulit ditundukkan dan dikuasai. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah sempurna. Ia dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Bagaimana manusia memiliki kemampuan untuk menjinakkan burung-burung di udara, binatang-binatang melata, hewan-hewan di laut, dan segala jenis binatang lainnya. Namun kemudian, pada saat yang bersamaan, ia memiliki kesulitan untuk apa? Menjinakkan lidahnya sendiri. Ini, saudara, yang kita lihat. Misalnya ya, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Kita pergi ke gereja, menyanyi, membaca ayat-ayat firman Tuhan, ya, mengatakan hal-hal yang manis, yang menarik. Tetapi
dengan lidah yang sama kita mengutuki ciptaan Tuhan, mendiskriminasi, menjelek-jelekan orang. Makanya dikatakan, hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Yakobus sedang memperhatikan di sini hal-hal yang sangat kelihatannya kecil tapi sangat berbahaya. Karena ini bisa menjadi masalah, secara khusus berkaitan dengan lidah. Lidah sepertinya merupakan sesuatu yang kecil. Namun hal ini bisa menjadi masalah yang besar. Segenap jemaat, kehidupan segenap orang bisa sepenuhnya hancur oleh karena kesalahan yang dibuat oleh lidah kita. Jadi sekarang jika kita membahas masalah yang sama, bagian akhir dari pasal 3 ini ada kaitannya dengan hikmat. Bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa orang tersebut merupakan orang yang bijak atau tidak? Semua ini bisa kita lihat dan perhatikan dengan memperhatikan perbuatan mereka melalui tingkah laku orang tersebut yang dipenuhi dengan kerendahan hati yang berasal dari hikmat. Firman Tuhan berkata, hikmat tidak bisa berdampingan dengan kepahitan, iri hati dan ambisi pribadi, karena semua hal tersebut merupakan hal-hal yang memungkiri kebenaran. Jika demikian, yang terjadi, ini adalah hikmat duniawi, bukan hikmat surgawi. Ini adalah hikmat dari iblis, karena di mana saja terdapat iri hati dan ambisi, kita juga akan melihat berbagai macam kejahatan. Dan hal ini menyatakan bahwa kumpulan orang percaya ini sedang mengalami penderitaan dengan perpecahan yang terjadi antar manusia. Ya, kita telah melihat sebelumnya saudara, bahwa ada diskriminasi. Sekarang kita melihat ada hubungan yang dicemari dengan iri hati, ambisi, dan penyalahgunaan lidah. Jadi apa yang ingin disampaikan firman Tuhan kepada kita adalah bahwa hal kecil yang sering kita remehkan, pada akhirnya bisa menjadi sesuatu yang menghancurkan. Apa yang Allah kehendaki dari kita adalah supaya kita mengejar hikmat yang berasal dari sorga. Hikmat yang murni, yang damai dan penuh kasih, memikirkan orang lain, tunduk, penuh belas kasihan, dan berbagai macam buah yang baik, tidak memihak dan tulus. Pasal 4 kemudian melanjutkan perbincangan ini kepada hal-hal yang sama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Dengan kata lain, ada dorongan yang kuat. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi kita bisa melihat bahwa ada sebuah penekanan yang mempertanyakan sikap yang mengizinkan diri kita untuk dikuasai oleh berbagai hal negatif. Seperti apa saudara? Iri hati, marah, yang mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan. Perasaan negatif ini bisa mengakibatkan masalah dan kesalahpahaman. Dan jalan yang Allah kehendaki untuk kita capai adalah untuk mencari hikmat. Dan satu-satunya cara kita memperoleh adalah dengan memintanya. Setiap kita yang meminta, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Dengan terjemahan baru, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Dengan kata lain, kita tidak boleh mengizinkan diri kita dikuasai oleh keinginan dosa yang sangat kuat, yang menguasai hati kita. Karena hal ini jugalah yang akan membawa kita untuk berjalan dalam jalan dunia ini. Dan karena kita juga memiliki sebuah hubungan yang baik dengan Allah, hal ini membuat cemburu Allah bangkit. Karena ia menginginkan kita hanya untuk Dia dan bukan untuk dunia. Allah tidak bisa menerima kesombongan, arogansi, dan segala jenis sikap yang bisa menghancurkan kesatuan tubuh Kristus. Firman Tuhan kemudian berkata, perhatikan ini, berlarilah sejauh mungkin dari hal-hal ini. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Di balik kecenderungan yang jahat ini, yang sepertinya merupakan sesuatu yang kecil dan tidak relevan,
ada tindakan iblis yang sedang berlanjut. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sekarang mari mencari pertobatan. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Firman Tuhan kemudian akan menutup bagian ini dengan mengatakan, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Sebagaimana yang kita lihat, pasal 3 dan 4 berbicara mengenai sesuatu yang nampaknya tidak penting. Bagaimana kita mengendalikan lidah, dan perlunya kita untuk berhikmat, yang menentang sikap yang pencemburu, sikap yang mementingkan diri sendiri, penuh ambisi. Juga kita perlu mengendalikan keinginan yang kuat dan kehendak yang terdapat dalam hati kita, yang menimbulkan pertikaian dan perseteruan. Dan sebenarnya ketika kita melakukan hal ini, kita bisa terpisah dari Allah seperti percabulan, ya. Kita melanggar perjanjian hubungan kita dengan Allah karena kita telah menjadi sahabat dunia ini. Jadi penting sekali bagi kita berlari dari semua ini. Masalah utama yang kita perlu perhatikan nampaknya merupakan detail yang kecil yang bisa mengakibatkan masalah yang besar. Dan orang-orang mungkin akan berkata, wah, saya kan sekedar berkomentar saja. Tidak kok. Namun saya hanya memberikan secuil informasi saja. Tidak. Saya sebenarnya tidak membenci dia. Tidak cocok dan tidak akrab merupakan suatu yang normal. Setiap orang memiliki masalah ini. Saya tidak suka orang itu. Namun kami berdua adalah orang Kristen. Dan kita akan tetap ada di jalannya masing-masing. Nah, di sini firman Tuhan sangat jelas mengatakan, saudara-saudara, jangan kita melakukan hal ini. Sikap semacam ini akan membuka celah untuk kehancuran dalam kumpulan orang Kristen atau kumpulan orang percaya. Hal ini akan membuka sebuah celah bagi tindakan iblis dalam tubuh Kristus. Kita perlu menolak iblis. Kita tidak boleh menempatkan diri kita di atas hukum dan mulai menghakimi apa yang harus dilakukan oleh seseorang atau tidak. Firman Tuhan jelas sekali menjelaskan kepada kita bahwa bukan ini cara kita melakukannya. Jadi kita perlu mengingat bahwa jalan dari orang Kristen tidak dibuat dengan observasi semata atas pentingnya pertanyaan-pertanyaan teologis. Kebenarannya adalah bahwa hal ini dibuat atas detail-detail kecil yang akhirnya akan menjadi sesuatu yang besar. Karena itu harus hati-hati. Jangan sampai karena hal-hal yang nampaknya kecil itu akan menghancurkan kehidupan kita dan juga kehidupan persekutuan kita. Tuhan berkati kita. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Yakobus pasal yang ketiga dan yang keempat yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik detail kecil yang menimbulkan masalah besar. Jadi, sekarang tibalah saatnya bagi saya untuk berpartisipasi dalam bagian tanya jawab. Pak Yohanes telah menjelaskan tentang kecemburuan, tentang lidah, tentang tukang gosip, kesombongan, dan lain sebagainya. Nah, apakah kita sedang berbicara mengenai gereja? Mengapa ada begitu banyak konflik dan masalah? Sementara ada banyak orang kudus yang digambarkan dalam bagian ini. Ya, ada banyak hal yang kita bisa katakan mengenai hal ini. Pertama-tama ada gagasan yang salah yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di gereja. Mereka biasanya berpikir bahwa gereja adalah tempat dari orang-orang yang tidak sempurna. Namun mereka cukup baik dan hampir mendekati kata sempurna. Jadi orang-orang di luar gereja akhirnya berpikir, tidak, aku harus menunggu sampai aku sedikit lebih baik dari sekarang supaya aku bisa pergi ke gereja. Aku hampir sampai pada titik tersebut. Jadi sekarang apa yang Alkitab katakan terkait dengan hal ini? Hal ini menunjukkan bahwa gereja terdiri atas orang-orang yang normal.
yang tersusun atas darah dan daging. Dan dalam perjanjian baru, kumpulan orang percaya ini terdiri dari beberapa orang. Masalah yang terdapat di sini bukan karena orang-orang ini memiliki kelemahan dan masalah. Masalahnya adalah bahwa mereka tidak minum obat yang benar untuk menyelesaikan segala masalah yang ada. Nah, setiap kita memiliki masalah yang serius dan sulit ya, karena kita semua merupakan orang yang berdosa. Jadi kita perlu mencari solusi atas semua persoalan, dan gambaran besar yang terdapat di sini sama dengan apa yang kita bisa lihat dalam rumah sakit. Gereja seperti rumah sakit, kira-kira begitu. Dan setiap orang yang ada di dalamnya perlu berbalik kepada Kristus, menyadari bahwa mereka adalah orang yang berdosa, supaya Yesus menolong mereka. Jadi sangat umum bagi gereja untuk menghadapi masalah demi masalah. Faktanya, ini merupakan sesuatu yang baru dan para pendengar sekalian perlu mempersiapkan diri. Dalam surat-surat yang terdapat dalam perjanjian baru ini, ada banyak hal dan masalah-masalah yang mungkin kita bisa lihat. Jangan kaget gitu maksudnya. Kita perlu mempersiapkan diri kita dalam hal ini dan kita perlu mengingat bersama bahwa masalah utama yang kita alami di sini adalah bahwa kita masing-masing memiliki dosa dan permasalahan kita masing-masing, dan yang penting adalah bagaimana kita menyelamatkan mereka. Itu yang penting. Alkitab menyatakan kepada kita bahwa dengan kuasa dan kasih karunia Injil saja, dan dengan mengikuti prinsip-prinsip Allah sajalah, kita akan bisa sampai di sana. Jadi, gereja sebagaimana yang kita bisa baca dalam kitab Yakobus merupakan sebuah gereja yang umum. Sama seperti gereja-gereja pada umumnya yang penuh dengan masalah. Jangan berpikir gereja itu malaikat, orang suci. Semua manusia biasa. Sehingga mungkin bisa kita katakan Yakobus ini berpikir yang berbeda. Ya, mungkin ia akan berkata, aduh, aneh sekali ya. Aku nggak habis pikir bahwa kalian akan melakukan sesuatu seperti ini. Aku sangat kecewa dengan kalian. Kalian adalah orang-orang yang aneh. Namun demikian saudara, kita bisa melihat bahwa ia tidak mengatakan tersebut. Jadi inilah yang kita perlu pahami. Jadi ada kesadaran bahwa di gereja itu juga ada masalah dan perlu diselesaikan dengan cara yang tepat berdasarkan firman Tuhan. Nah, Pak Yohanes baru saja menyebutkan bahwa gereja-gereja sebenarnya penuh dengan masalah. Masalah demi masalah. Sebagaimana yang kita telah baca pada pasal ini. Dan kita juga melihat bahwa ada banyak orang di luar sana yang berbicara mengenai hal-hal yang tidak masuk akal. Apakah lidah benar-benar paling bahaya dan paling buruk daripada anggota-anggota tubuh yang lain? Apakah ini juga merupakan akar dosa yang akan menghancurkan segalanya? Bagaimana Pak Yohanes? Ya, mungkin hal ini akan membuat kita sedikit merenung ya. Mungkin kita perlu mundur sedikit agar kita bisa memahami dengan baik. Mari kita tidak bicara terlalu banyak dan memperumit segala sesuatu. Deskripsi dalam kitab Yakobus ini memang terdengar menakutkan. Karena ayat 6 berkata, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ya ampun, ini kan menakutkan sekali ya Pak Oti. Jadi, gigit saja lidah kita begitu Pak? Tepat sekali. Ya mungkin seperti itulah sebuah pilihan ya, gigit saja lidah kita begitu ya. Jadi sekarang masalah apa yang terdapat di sini? Lidah bukanlah akar dari masalah itu sendiri. Masalah yang terjadi mirip dengan sebuah pistol, di mana lidahlah yang menjadi pelatuknya. Lidahlah yang mengungkapkan kejahatan tersebut. Jadi jika saya penuh dengan iri hati, kecemburuan dan marah, namun semua itu hanya ada di dalam diri saya saja. Ini merupakan satu hal, namun ketika saya menyampaikannya, memakai lidah saya untuk bekerja, maka saya akan mulai membunuh, menghancurkan, dan menarik pelatuk itu terus-menerus. Apa? Yang mengakibatkan kejahatan, perkeliaran, itu yang mencemari saya dan seluruh hidup saya. Tubuh saya, jiwa saya dipengaruhi kuasa jahat di balik semua ini. Jadi jika kita melihat hal-hal ini dalam sudut pandang ini, dari sudut pandang ini ya, maka lidah memang benar-benar mematikan. Dan ini merupakan sesuatu yang berbahaya. Namun jika masalah utamanya hanya dari lidah saja, maka yang perlu dilakukan adalah semua orang Kristen
lidahnya dipotong aja begitu loh. Maka masalah selesai. Orang Kristen yang terbaik di dunia ini ya akan merupakan orang Kristen yang lumpuh, nggak bisa ngomong, sakit, berbaring tempat tidur. Nah, mereka tuh nggak bisa ngapa-ngapain, berarti nggak bisa berbuat kesalahan ya. Nah, dan akan menjadi orang Kristen yang diberkati. Tetapi harus ingat, gagasan dalam perjanjian baru yang disampaikan kepada kita tidak seperti itu. Lidah bukanlah akar dari segala kejahatan. Ini hanya merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengungkapkan segala kejahatan. Dari hal ini bisa menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Jadi lidah itu netral sebenarnya. Tapi di dalam diri kita sudah ada tabiat jahat, ada dosa, dan lidah digunakan untuk sebagai pelatih begitu untuk menembakkan semua keinginan, kemarahan, kejengkelan yang memang bercokol di dalam hati kita. Ya, tentu ini merupakan sesuatu yang sangat mengerikan. Sekarang, ketika kita masuk dalam pasal yang keempat dari kitab Yakobus ini, sepertinya Allah tidak menjawab setiap doa-doa kita. Nah, apakah benar bahwa ada doa-doa yang Allah tidak jawab, Pak Yohanes? Ya, ini merupakan sebuah pertanyaan yang menarik. Allah tentu merupakan Allah yang luar biasa dan Allah yang hebat, yang tidak senantiasa menjawab semua doa kita. Jadi benar sekali, Pak Oti ya, ketika kita berkata bahwa Allah tidak senantiasa menjawab doa-doa kita. Khususnya dengan lidah seperti ini ya Pak. Dan saya hanya membayangkan bahwa ada beberapa orang yang akhirnya akan membuat beberapa permintaan dalam doa-doa mereka. Tepat sekali Pak Oti, bayangkan saja, jika Allah menjawab setiap doa dengan sangat positif, maka banyak dari tetangga kita yang sudah mati pada detik ini. Banyak dari mereka mungkin telah pergi ke sorga lebih awal dari yang diharapkan. Jadi mengapa Allah tidak senantiasa menjawab doa kita? Atas alasan yang sama juga, sebagaimana saya tidak senantiasa mengiyakan apa yang diinginkan oleh anak saya. Nggak langsung minta motor, dikasih motor. Minta ini, tidak selalu. Karena apa? Karena ada hal-hal penting yang kita tahu bahwa ini belum tentu saya kasih begitu ya. Masih usia, katakanlah masih belum waktunya bawa motor, kita kasih. Ini bisa mencelakakan mereka. Jadi Allah sering sekali tidak mendengarkan doa-doa kita. Karena doa-doa kita bukanlah doa-doa yang baik. Dan di sini kita juga bisa melihat bagaimana seseorang meminta sesuatu namun mereka tidak menerimanya. Karena mereka meminta hal tersebut dengan, apa di sini? Maksud yang salah. Hanya untuk memuaskan keinginan mereka sendiri. Banyak orang sering berkata bahwa kita bisa meminta kepada Allah. Menyuruh dia melakukan hal-hal yang kita inginkan. Dan dia akan melakukannya. Nah ini perlu ada pemahaman yang lebih jelas lagi. Namun, bukankah saya anak Allah, Pak Yohanes? Jadi, saya memiliki hak untuk mendapatkan hal tersebut. Tepat sekali Pak Oti. Namun dalam kitab Yakobus pasal 4, kita menemukan bahwa ketika ada seseorang yang meminta sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah untuk mengucap syukur kepada Allah, maka hal tersebut tidak akan terjadi. Karena ini merupakan sesuatu yang diajarkan dalam perjanjian baru. Amin. Jadi sekarang, ayat yang ke-7 akan menunjukkan kepada kita sebuah keadaan yang sangat menarik. Lawanlah si iblis, dan ia akan lari daripadamu. Kuasa iblis apakah ini, Pak? Apakah ia benar-benar akan lari dari kita? Jadi apakah kita perlu hentakkan kaki kita begitu, Pak? Ya, ini merupakan sebuah pertanyaan yang sangat menarik karena pertanyaan pertama yang muncul dalam benak saya adalah, wah, apa yang dilakukan iblis di sini? Menarik sekali bahwa iblis muncul di sinagog, di antara umat Allah, di antara orang-orang yang rohani. Yesus melihat kepada para murid dan berkata, salah satu dari kamu adalah iblis. Jadi iblis memang sedang bekerja melawan gereja dan pemberitaan Injil. Jadi sekarang apa yang dikatakan dalam bagian ini sama seperti yang kita lihat dalam kitab Efesus pasal 4. Yaitu ketika kita memberi celah bagi kebencian, iri hati, lidah yang menghancurkan, maka kita juga sedang membuka celah bagi iblis. Ini sebenarnya berkaitan dengan apa? Ini berkaitan dengan kesombongan, ya. Berkaitan dengan keinginan untuk menjadi lebih hebat dari orang lain melalui tindakan-tindakan saya. Jadi kita perlu belajar untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Menolak segala jenis kesombongan, ya, mengejar kerendahan hati yang merupakan cara bagi kita menang atas kejahatan.
Inilah mengapa Yakobus berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Allah, lawanlah si iblis. Jadi ada hubungan antara kedua hal ini. Dan ketika kita berbicara masalah iblis, bukan kemudian kita perlu membaca mantra ya, dengan membuka bagian-bagian tertentu dalam Alkitab dan mencoba untuk menakut-nakuti dia. Yang kita perlu lakukan adalah apa? Tunduk kepada Allah, meletakkan kesombongan kita di hadapan Allah. Dengan cara demikian maka iblis akan lali. Nah, itu caranya bagaimana kita melawan iblis. Jadi jalan untuk kita mencapai kemenangan atas tindakan iblis adalah dengan menolak segala bentuk dosa dan berbalik kepada Allah, taat kepadanya, dan melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Terima kasih banyak Pak Yones untuk semua penjelasan yang sudah diberikan. Tentu sangat menolong bagi kami untuk memahami Alkitab lebih baik lagi dan menggunakan hal ini dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi bagi Anda sekalian yang sedang mendengarkan siaran kami hari ini, tetaplah untuk bersama dengan kami, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan bagian akhir dari program kita hari ini. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah mempelajari sebuah tema detil kecil yang menimbulkan masalah besar. Dalam Yakobus pasal 3 dan 4. Dan apakah masalah utama yang perlu kita pahami? Kesimpulan apakah yang perlu kita ketahui? Kunci dari segala hal ini adalah tentang detil-detil kecil. Seringkali kita sangat menghargai dan memberikan penilaian yang tinggi mengenai hal-hal yang luar biasa, yang hebat, yang penting, yang nampaknya wah. Dan kita melupakan hal-hal yang kecil seperti berselisih dengan orang lain, iri hati kepada orang lain, berbicara kotor, ya, menggosip, memfitnah. Firman Tuhan kita baca di sini sangatlah jelas. Kita harus memperhatikan hal-hal tersebut yang sepertinya tidak begitu penting. Kita perlu ingat bahwa kunci dari semua ini adalah hal-hal yang detil harus diperhatikan karena bisa menimbulkan masalah yang besar. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.